Baik, grup A mendapatkan nomor soal 1 dengan argumentasi yang akan dibangun adalah kontra. Silakan untuk dapat kembali bergabung dengan rekan-rekannya. Baik, grup A boleh dicoba terlebih dahulu mikrofonnya, dua-duanya. Halo, halo tes. Cek. Tes. Sudah berfungsi dengan baik? Oke, kita akan segera memulai sesi yang kedua. Mohon disimak baik-baik pernyataannya. Ketetapan MPR nomor 5 garis miring MPR garis miring 2000 tentang pemantapan persatuan dan kesatuan nasional secara formal masih berlaku karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tetap sangat relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman dan tantangan kontemporer seperti polarisasi sosial dan isu-isu disintegrasi. Baik, waktu menjawab untuk argumentasi kontra 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, Dewan Juri yang terhormat, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami SMA Negeri 2 Bitung menyatakan tidak setuju pada mosi kali ini. Untuk itu marilah kita merujuk pada dasar negara kita yakni Pancasila, yang dimana hal ini bertentangan dengan nilai-nilai sila ketiga, yaitu nilai persatuan dan juga nilai keadilan sosial. Selanjutnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat tentang tujuan negara. Lalu hal ini juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu pada pasal 27 ayat 3 yang telah menyatakan bahwa setiap orang berhak atas setiap orang berhak untuk upaya pembelaan negara. Selanjutnya juga substansi dalam ketetapan ini mengamanatkan untuk mempertegas kesadaran dan komitmen yang kuat untuk memantapkan persatuan dan kesatuan nasional dalam menghadapi berbagai masalah bangsa mencapai tujuan nasional. Pun Dewan Juri yang terhormat, melihat adanya mosi kali ini kami menyatakan kontra karena seperti yang kita lihat bersama masyarakat kini sedang marak-maraknya demonstrasi maupun polarisasi dalam pemilu. Maka dari itu ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor 5 garing MPR garing 2000 saat ini kurang relevan dalam keberlangsungan hidup saat ini. Contohnya dapat kita lihat pada saat ini masih banyak sekali negara tidak bisa mengatasi kasus-kasus polarisasi sosial seperti polarisasi pemilu yang dimana setiap tahun terjadi penaikan yaitu 5-10% tentang kasus polarisasi pemilu. Oleh karena itu ketetapan MPR ini sudah tidak bisa relevan dengan sistem peraturan persatuan dan juga kesatuan nasional. Maka dari itu mengusung prinsip kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia perlu dilakukan produk hukum baru agar identitas negara kesatuan Republik Indonesia dapat berkembang dan dapat dipertimbangkan kembali. Maka dari itu kami menyatakan kontrak akan mosi kali ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk grup A. Luar biasa sekali adik-adik. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu Dewan Juri untuk memberikan penilaian kepada grup A. Berdasarkan jawaban dari grup A, kami memberikan nilai 20. 20 poin. Luar biasa sekali Kakak Dew. Tapi buat yang lainnya tetap semangat. Kita saat lagi akan langsung beralih ke grup B. Silakan untuk grup B, satu perwakilannya bisa menekan tombol amplop yang ada di layar. Silakan diklik satu kali. Baik, untuk grup B mendapatkan nomor soal 2 dengan argumentasi, silakan diklik. Kontra, silakan kembali ke tempat, terima kasih. Baik, untuk grup B sudah ada 2 mikrofon, boleh dicek-cek terlebih dahulu. cek. Satu lagi boleh silakan. Dicek-cek terlebih dahulu mikrofonnya. Boleh silakan dicek-cek terlebih dahulu. Cek. Baik, sudah siap ya untuk grup B? Mohon disimak baik-baik untuk pernyataannya, silakan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengamanatkan kita untuk senantiasa menjaga dan merawat keragaman budaya bangsa. Oleh karena itu, penetapan bahasa daerah sebagai mata pelajaran wajib di sekolah menjadi langkah nyata
untuk melestarikan kekayaan lokal sekaligus mencegah kepunahan identitas kita. Silakan dibangun dengan argumentasi kontra dalam waktu 120 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatan, terima kasih Dewan Juri dan juga moderator. Kami dari tim SMA Katolik Theodorus Kota Mobagu menyatakan dengan tegas tidak setuju akan MOS yang dibahas. Memang bahasa daerah merupakan hal yang sangat penting bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Namun hal itu tidak mewajibkan kita untuk menjadikannya mata pelajaran wajib. Karena kita bisa lihat bersama pada praktik lapangan bahwa kebijakan kurikulum juga harus dengan melihat bagaimana efektivitas dari kurikulum tersebut serta kesiapan daerah tersebut akan pemantapan kurikulum ini. Selanjutnya, sementara itu, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah, di mana hal ini memungkinkan akan terjadinya kesenjangan pendidikan karena tidak adanya guru yang bisa mengajarkan bahasa daerah tersebut. Bahasa daerah dalam hal ini adalah landasan keberagaman yang ada di tengah keberagaman Indonesia kita, di mana bahasa daerah kita mempergunakan bahasa daerah ini tergantung pada kesiapan pemerintah dalam menjalankan bahasa daerah dimanapun ia berada, dan maka dari itu intervensi yang dilakukan perlu nyata dan berbukti. Dewan Juri yang terhormat, pada sisi lain, pada kondisi masyarakat yang masih sangat heterogen, memilih satu bahasa daerah untuk ditetapkan sebagai kurikulum wajib pada setiap sekolah dapat menjadi tantangan baru. Selain itu juga pelestarian tentang bahasa daerah memang sangat penting. Tetapi kita harus melihat kembali apa yang prioritaskan. Seperti pasal 31 tentang hak untuk mendapat pendidikan. Kita harus melihat bahwa pendidikan itu lebih penting. Tentang pendidikan berkualitas bagi generasi muda untuk kedepannya. Baik, maka dari itu solusi yang bisa kami tawarkan adalah tentang ekstrakurikuler, di mana bahasa daerah yang akan kita pelajari nanti akan ada pada muatan lokal atau ekstrakurikuler dan tidak harus ada pada mata pelajaran wajib. Dengan demikian, kami dengan tegas menyatakan kami bangga berada dalam posisi kontra. Terima kasih. Tepuk tangan untuk grup B. Luar biasa adik-adik. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu Dewan Juri untuk memberikan penilaian kepada grup B. Oke. Berdasarkan jawaban, kami memberikan skor 20. 20 poin. Baik, dua grup sudah mendapatkan nilai yang cukup baik. Tentunya ini menjadi motivasi untuk grup C, juga untuk semangat juga ya Kak Ayu. Langsung saja silakan satu perwakilannya grup C untuk dapat menekan tombol yang ada di layar untuk menentukan nomor soal yang akan dibacakan. Diklik satu kali. Grup C mendapatkan nomor soal 3. Diklik satu kali lagi dengan argumentasi yang akan dibangun adalah kontra. Silakan boleh kembali duduk. Grup C, sebelumnya boleh dicoba terlebih dahulu mikrofonnya dua-duanya. Boleh dicoba terlebih dahulu mikrofonnya. Cek. Satu lagi boleh? Satu lagi? Cek. Oke, baik. Grup C sudah siap? Kita akan bacakan pernyataannya, mohon disimak baik-baik. Karena Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan penuh dalam membentuk undang-undang, setiap rancangannya kini tidak lagi memerlukan pembahasan dan persetujuan bersama dengan Presiden. Sebagai ganti dari mekanisme persetujuan tersebut, Presiden dilengkapi dengan hak veto. Baik, waktu menjawab 120 detik dengan argumentasi kontra dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari tim C menyatakan bahwa kami kontra dengan mosi perdebatan hari ini karena didasari oleh Undang-Undang Pasal 20 ayat 2 yang mengatakan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang artinya di sini Dewan Juri yang terhormat, Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki kedudukan yang setara dalam membuat, merancang dan membentuk suatu undang-undang. Dan bisa kita lihat juga ini selaras dengan pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berdatangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan menurut kami Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat harus memiliki hak dan kewenangan yang sama dalam mengatur kebijakan karena Presiden dan DPR adalah pemangku kebijakan tertinggi dalam negara. Dan bayangkan saja Dewan Juri yang terhormat, bagaimana jika
Presiden tidak ikut dalam rapat perundingan pembentukan undang-undang tersebut. Pasti hasil dari rapat perundingan tersebut akan tidak imbang karena tidak ada pendapat dari Presiden itu sendiri. Dan Dewan Juri yang terhormat, jika kedudukan Presiden dan DPR itu tidak setara, dan jika Presiden diberikan hak veto untuk mengintervensi undang-undang yang telah dibuat oleh DPR RI, maka akan terjadi ketimpangan kekuasaan di mana Presiden seperti memiliki kekuasaan lebih tinggi secara tidak langsung karena mereka dapat mengintervensi undang-undang tersebut. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, kami sudah memberikan dasar hukum, bukti konkret dan juga argumen dukungan mengenai mosi yang kami rasa kami sangat setuju kalau misalnya ini adalah kontra. Dan demikian dari kami, terima kasih. Baik. Kami persilakan Bapak Ibu Dewan Juri untuk memberikan penilaian kepada grup C. Namun sebelumnya boleh beri tepuk tangan untuk grup C. Kami memberikan penilaian 20. 20 poin. Wah.